lereng Gunung Slamet, tersembunyi sebuah desa kecil, Jawa Tengah, tampak biasa dari luar. Sawah menghijau, suara burung setiap pagi, dan anak-anak berlarian di pematang. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang diwariskan turun-temurun. Pantangan menyebut nama Gunung Slamet. Setiap orang di desa tahu aturan itu. Bahkan anak-anak yang baru bisa bicara pun sudah diajarkan untuk tidak menyebut nama gunung. Mereka hanya memanggilnya Gunung Larangan. Para tetua percaya di balik kabut abadi puncaknya bersemayam sosok gaib yang menjaga perjanjian kuno dengan leluhur desa. Siapa saja yang berani melanggar, hidupnya tak akan tenang. Hari itu, menjelang sore, warga desa berkumpul di balai bambu. Mereka sedang melakukan upacara kecil untuk menyambut musim tanam padi. Sesajen diletakkan di atas tampan, kembang 7 rupa, ayam panggang, dan segenggam beras kuning. Aroma dupa menebar, bercampur dengan semilir angin dingin dari arah gunung. Di tengah upacara, Mbah Surya berkata dengan suara bergetar namun penuh wibawa. "Anak-anakku, ingatlah selalu pesan leluhur. Jangan pernah menyebut nama gunung itu. Jangan sekali-kali menantangnya. Karena di sana, ada yang lebih tua dari kita, lebih kuat dari manusia." Semua warga menunduk hormat. Hanya Jaya yang terlihat tidak begitu peduli. Ia menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut. Matanya berkilat penuh rasa penasaran. Setelah upacara selesai, ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kalau memang berbahaya, kenapa kita harus tunduk? Bukankah manusia lebih berkuasa di bumi ini? Laras yang berdiri di sampingnya mendengar bisikan itu. Ia menoleh dengan cemas. "Mas, jangan bicara sembarangan. Aku tidak enak hati." Jaya tersenyum sinis. Kau terlalu penakut. Ras itu cuma cerita orang tua supaya kita patuh. Dunia sudah modern. Masa kita masih percaya jin di gunung?" Malam pun tiba. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Dari kejauhan, kabut di puncak Gunung Slamet semakin tebal, seolah menutup sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Laras menutup jendela rumah mereka dengan gelisah. Sementara, Jaya duduk di beranda, menatap gunung yang seakan memanggilnya. Di dalam kegelapan, samar-samar terdengar suara angin yang berdesir aneh, seperti bisikan. Tidak ada yang menyadari, saat itu, awal bencana sudah mulai bergerak. Malam itu, selepas ronda, Jaya duduk bersama 3 temannya di pematang sawah. Bulan separuh menggantung di langit. Sementara kabut tipis turun dari arah Gunung Slamet. Mereka berbincang ringan, tertawa, hingga obrolan beralih ke larangan yang selalu dijaga warga desa. Salah satu temannya, Dwira, berbisik sambil menatap ke arah puncak gunung yang samar-samar terlihat. Katanya, kalau orang berani menyebut nama gunung itu, langsung ditarik makhluk gaib. "Benar nggak, Jai?" Jaya mengangkat bahu. Wajahnya penuh tantangan. Itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti kita. Aku tidak percaya." Teman lain, Parman, menimpali dengan suara lirih. "Tapi Mbah Surya pernah bilang, ada perjanjian kuno di situ. Kalau dilanggar, seluruh desa bisa kena musibah." Jaya tertawa kecil, lalu menatap kabut pekat di puncak. "Kalau begitu, biar aku buktikan malam ini." Ketiga temannya langsung panik. "Jangan, Jaya," seru mereka hampir bersamaan. Namun Jaya sudah terlalu berani. Dengan suara keras, ia menyebut nama asli Gunung Slamet. Nama yang sejak dulu tabu diucapkan di desa Jawa Tengah. Angin seketika berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Kabut yang semula hanya di puncak turun perlahan ke lembah. Teman-temannya pucat pasi, sementara Jaya tersenyum sinis, seakan merasa menang melawan ketakutan lama. Namun senyum itu tak bertahan lama. Malam itu juga, tanda-tanda aneh mulai muncul. Di kandang, sapi milik warga mendadak mengamuk, menendang hingga roboh kayu pagar. Seekor ayam berkokok nyaring padahal tengah malam. Suara gamelan samar terdengar dari arah hutan, padahal tidak ada yang sedang menggelar hajatan. Di rumah, Laras terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya membulu, matanya berair. Dalam mimpinya, ia melihat seorang raksasa hitam dengan mata menyala merah menatapnya dari tepi sawah. Raksasa itu hanya menunjuk ke arah rumah mereka, lalu menghilang di telan kabut. "Mas Jaya, apa yang sudah kau lakukan?" bisik Laras gemetar, menutup wajah dengan selendang. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar di seluruh desa. Seekor kerbau mati mendadak dengan tubuh membiru. Air sumur kerum, berbau amis. Warga berkumpul di balai desa,
Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mbah Surya berdiri dengan tongkatnya, matanya marah karena kurang tidur. Dengan suara berat ia berkata, "Ada yang sudah berani melanggar pantangan. Aku bisa merasakannya." Jin penunggu Gunung Slamet telah terbangun. Semua orang terdiam, saling pandang dengan penuh rasa takut. Hanya Jaya yang duduk di sudut, menunduk tanpa suara. Di dadanya mulai muncul rasa bersalah, namun egonya masih menahan untuk mengaku. Mbah Surya melanjutkan, "Mulai malam ini, jangan ada yang keluar rumah setelah maghrib. Jangan menyalakan lampu terang. Dan jangan sekalipun menatap kabut yang turun dari gunung. Itu tanda mereka sedang berjalan di antara kita." Laras menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai. Di kejauhan, kabut Gunung Slamet semakin tebal, menutupi bulan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara aneh seperti langkah kaki besar terdengar samar dari arah hutan. Tanpa ada yang sadar, malam itu, perjanjian lama sudah retak dan harga yang harus dibayar akan segera datang. Pagi yang biasanya ramai dengan suara ayam, kini terasa muram. Warga saling berbisik dengan wajah pucat. Ada yang mendapati sumurnya karu. Ada pula yang mendengar suara gamelan gaib dari arah hutan meski tak ada hajatan. Laras, yang masih dibayangi mimpi buruk tentang raksasa hitam, duduk di beranda rumah. Matanya sayu, seakan menunggu sesuatu. "Mas, aku merasa ada yang mengikuti kita," bisiknya. Jaya hanya diam, pura-pura tak mendengar. Dalam hatinya, ia mulai digelayuti rasa bersalah, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengaku di depan adiknya. Sore harinya, warga kembali berkumpul di balai desa. Di tengah lingkaran obor, Mbah Surya berdiri dengan tongkat kayu jati tua. Suaranya berat dan bergetar. "Pertanda buruk sudah datang. Leluhur kita pernah berjanji dengan penunggu Gunung Slamet. Selama kita menjaga larangan, desa aman. Tapi sekali ada yang melanggar, makhluk itu akan menagih bayaran." Warga saling pandang, takut bercampur gelisah. Seorang ibu menangis karena bayinya demam tinggi sejak dini hari. Seorang bapak mengaku melihat bayangan besar melintas di sawahnya saat ia menyalakan lampu minyak. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, obor bergoyang, beberapa hampir padam. Dari kejauhan terdengar suara gamelan mengalun pelan, kendang, gong, dan sinden yang menyanyi lirih dengan bahasa tak dikenal. Semua terdiam, tubuh mereka merinding. Dengar itu, Mbah Surya menunjuk ke arah gunung yang tertutup kabut tebal. Itu bukan suara manusia, itu suara mereka yang sedang bangun. Malamnya, keadaan semakin mencekam. Hewan-hewan peliharaan bertingkah aneh. Ayam berkokok tengah malam, kambing menjerit tanpa sebab. Bahkan anjing-anjing desa melolong panjang sambil menatap ke arah gunung. Di rumahnya, Laras kembali terbangun. Kali ini ia tidak bermimpi, tapi benar-benar melihat. Dari jendela, tampak bayangan besar melintas di halaman, setinggi pohon kelapa. Wajahnya samar, hanya dua mata merah menyala menembus kegelapan. Laras menjerit, memanggil kakaknya. Jaya berlari keluar kamar, namun saat ia menatap keluar jendela, bayangan itu sudah menghilang. Hanya menyisakan kabut tebal yang merayap ke dalam halaman rumah. "Mas, itu nyata. Aku melihatnya," tangis Laras sambil menggenggam tangan kakaknya erat. Jaya menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Semua cerita yang dulu ia anggap dongeng kini mulai menunjukkan wujudnya. Namun ia tetap diam, tak sanggup mengaku bahwa semua ini berawal dari ucapannya. Mbah Surya, yang diam-diam berjaga di rumahnya, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menatap ke arah gunung, lalu berbisik lirih, seolah berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. "Jangan ambil mereka, salah satu dari kami telah hilaf. Berilah kami waktu." Tapi angin malam hanya menjawab dengan suara bisikan panjang, membawa bau amis yang menusuk hidung. Setelah 3 hari penuh pertandaan air, warga hampir tidak berani keluar rumah. Kabut dari arah Gunung Slamet turun semakin pekat, menelan sawah dan jalan desa. Suara-suara gaib terus terdengar, gamelan yang mengalun lirih, tangisan perempuan, dan gelegar gong yang muncul entah dari mana. Di rumah panggung sederhana, Laras duduk sambil memeluk lutut. Matanya terus menatap ke jendela, takut sosok bermata merah itu muncul lagi. Sementara Jaya mondar-mandir, gusar, berusaha menutupi rasa takutnya sendiri. "Mas, aku merasa malam ini akan ada sesuatu," bisik Laras lirih. "Sudahlah, jangan takut. Aku di sini," jawab Jaya,
meski suaranya bergetar. Tepat tengah malam, tanah desa bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Suara langkah berat terdengar mendekat dari arah hutan. Dum-dum, dum, setiap langkahnya membuat genteng rumah warga bergetar. Anjing-anjing melolong bersahutan, lalu tiba-tiba diam serempak, seakan tercekik oleh rasa takut. Warga yang berani mengintip dari celah jendela menahan napas. Di tepi desa, sosok itu akhirnya terlihat. Tinggi menjulang, lebih dari 3 meter, berbulu hitam pekat, dengan wajah menyerupai manusia, namun dipenuhi urat menonjol. Matanya merah menyala seperti bara api, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Seorang anak kecil yang melihat dari balik pintu menangis keras. Ibunya buru-buru menutup mulut anaknya dengan kain, gemetar ketakutan. Sosok itu berhenti di tengah jalan desa. Angin berputar kencang, membawa bau amis dan busuk. Semua orang bersembunyi, tak ada yang berani keluar. Hanya Mbah Surya yang berjalan perlahan dari rumahnya, membawa tongkat kayu jati. Wajahnya tegas meski sorot matanya penuh kecemasan. "Wahai penunggu Gunung Slamet," suara Mbah Surya bergetar, "jangan ganggu desa kami. Apa yang kau inginkan?" Sosok itu mendongak, lalu suaranya bergemuruh, seperti ribuan suara yang bersatu. "Ada yang telah melanggar larangan. Nama gunungku dipanggil, perjanjian leluhur dilanggar. Harus ada jiwa yang dibayar." Desa mendadak hening. Warga saling pandang dengan wajah pucat pasi. Laras memeluk Jaya erat, tubuhnya bergetar. Jaya sendiri nyaris roboh, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu semua ini karena dirinya, tapi lidahnya keluh untuk mengaku. Mbah Surya menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha menawar, "Berilah kami waktu, jangan ambil warga kami sekarang." Sosok itu menatap dengan mata merah membara, lalu mengeluarkan suara tawa berat yang membuat tanah bergetar. "Waktu sudah habis. 3 hari sudah berlalu sejak larangan dilanggar. Jika satu jiwa tidak diserahkan, maka aku akan mengambil semua." Setelah berkata begitu, tubuh raksasa itu memudar perlahan, melebur bersama kabut. Hanya bau anyir dan hawa dingin yang tersisa. Di balai desa, warga segera berkumpul. Suasana kacau, banyak yang menangis. Ada yang menuduh orang lain sebagai penyebab malapetaka. Mbah Surya menenangkan mereka sebisanya, tapi hatinya sendiri diliputi kegelisahan. Ia tahu benar, sosok itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah jin penunggu Gunung Slamet yang telah terbangun. Dan kini, ia menuntut korban. Jaya duduk di pojok balai, wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipis. Laras memegang tangannya erat, seolah tahu kakaknya menyimpan rahasia besar. "Mas," bisik Laras dengan suara serak, "katakan yang sebenarnya. Jangan sampai semua orang binasa hanya karena diam." Jaya menggigit bibirnya, menunduk, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu tak ada jalan kembali. Malam itu, seluruh desa sadar, mereka sedang berada di ambang bencana yang sesungguhnya. Setelah penampakan mengerikan malam itu, desa diliputi ketakutan mendalam. Banyak warga yang sakit mendadak, demam tinggi, mimisan, bahkan ada yang pingsan tanpa sebab. Hewan ternak mati satu persatu, sawah mengering, dan kabut tak pernah hilang meski matahari terbit. Di balai desa, Mbah Surya memutuskan langkah berani. "Kita harus melakukan ritual pengusiran malam ini juga. Kalau tidak, seluruh desa akan menjadi tumbal," katanya tegas. Meski wajahnya tampak lelah, beberapa warga keberatan. Takut ritual malah memancing amarah jin penunggu. Tapi kebanyakan pasrah, karena mereka sudah melihat sendiri betapa kuat makhluk itu. Akhirnya, diputuskan bahwa ritual dilakukan di lapangan kecil di tengah desa, dipimpin langsung oleh Mbah Surya. Menjelang malam, warga berkumpul membawa sesaji, kemenyan, ayam hitam, beras kuning, dan kendi berisi air dari 7 sumur. Obor dinyalakan, membentuk lingkaran. Anak-anak dan perempuan disembunyikan di rumah, sementara para lelaki duduk bersila mengelilingi sesaji. Laras duduk di samping kakaknya, matanya merah karena kurang tidur. "Mas, aku takut kalau ritual ini gagal." Jaya menggenggam tangan adiknya erat, mencoba menenangkan. Meski dalam dadanya ia sendiri diliputi rasa bersalah. Ia ingin mengaku, tapi lidahnya seolah terkunci. Mbah Surya mulai membacakan mantra kuno, suaranya berat dan bergetar. Asap kemenyan mengepul, menembus kabut pekat yang makin menelan desa. Warga ikut menunduk, berdoa dalam hati. Namun tak lama, tanah kembali bergetar. Angin kencang bertiup, obor padam satu persatu.
Suara gamelan gaib terdengar lebih keras, disertai tawa berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik kabut, mata merah itu muncul lagi. Perlahan, sosok raksasa hitam menjulang di tepi lapangan. Lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuhnya bergetar seperti bara api. Bulunya basah oleh kabut, dan mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-gigi runcing. Warga berteriak ketakutan. Beberapa lari, tapi segera roboh karena terhantam angin gaib. Laras berpegangan erat pada Jaya, sementara Jaya berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. "Wahai manusia," suara menggelegar itu terdengar. "Ritual kalian tak berguna. Perjanjian telah dilanggar. Aku menuntut 1 jiwa malam ini." Mbah Surya mengetukkan tongkatnya ke tanah, berusaha menahan. "Tidak, kau tak bisa mengambil sembarangan. Aku pemimpin desa ini. Kalau harus ada yang jadi tumbal, ambil aku." Sosok itu tertawa. Suara bergemuruh hingga membuat genteng rumah retak. "Bukan kau yang kupanggil. Aku ingin jiwa yang telah memanggil namaku." Semua kepala serentak, menoleh ke arah Jaya. Warga yang masih duduk, menatapnya dengan wajah terkejut. Ada yang langsung menunjuk, ada yang berbisik kencang. Laras terperanjat, tubuhnya lemas. Sementara Jaya hanya bisa berdiri terpaku. Mulutnya bergetar, tak mampu menyangkal lagi. Mbah Surya menutup mata dengan wajah getir. "Jadi benar, semua ini karena ulahmu, Jaya." Jaya jatuh berlutut, menangis. "Untuk pertama kalinya, aku hanya ingin membuktikan kalau itu semua dongeng. Aku tak tahu akibatnya akan seperti ini." Sosok raksasa mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Matanya menatap lurus ke arah Jaya, penuh amarah sekaligus lapar. Warga menjerit. Sebagian mencoba menarik Jaya pergi, tapi angin dingin menghantam mereka hingga terlempar. Laras memeluk kakaknya erat, menangis histeris. "Jangan ambil dia, ambil aku saja." Sosok itu berhenti, kepalanya sedikit menunduk, lalu mengeluarkan tawa panjang. Menarik, manusia berani menukar dirinya. Mbah Surya segera mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu berteriak dengan mantra terakhir. Cahaya kuning dari obor yang sempat padam menyala kembali, membentuk lingkaran pelindung di sekitar warga. Jin itu mendengus, marah, tapi tak bisa menembus cahaya. Namun sebelum menghilang, ia berjanji dengan suara menggelegar, 3 malam lagi, aku akan kembali. Dan saat itu, tidak ada cahaya yang bisa melindungi kalian. Setelah itu, tubuhnya lenyap bersama kabut. Warga terdiam dalam ketakutan. Ritual gagal, dan ancaman lebih besar sudah menunggu. Sejak ritual pengusiran gagal, desa semakin sunyi. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain, tidak ada tawa orang dewasa di sawah. Semua rumah menutup rapat pintu dan jendela, seakan berharap kabut dari Gunung Slamet tidak masuk ke dalam. Namun harapan itu sia-sia. Kabut kini selalu hadir, bahkan di siang hari, menyelimuti desa dengan hawa dingin menusuk tulang. Mbah Surya duduk di serambi rumahnya, wajahnya muram. Ia tahu waktu mereka sedikit. Jin penunggu sudah memperingatkan, 3 malam lagi. Artinya, jika tidak ada korban, seluruh desa akan menjadi tumbal. Malam pertama setelah ancaman itu, pertanda kutukan mulai terasa. Seekor kerbau milik Pak Wira ditemukan mati dengan tubuh melapun, seolah terbakar dari dalam. Suara gamelan semakin keras, kini terdengar jelas dari setiap arah, membuat warga tak bisa tidur. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat bayangan raksasa berjalan di atap rumah mereka. Laras tidak bisa berhenti menangis. Ia duduk di samping Jaya, menatap kakaknya dengan mata sembab. "Mas, semua ini gara-gara Mas. Kalau Mas tidak mengucapkan nama gunung itu, desa tidak akan seperti ini." Jaya menunduk, tidak bisa membantah. Aku hanya ingin membuktikan. Aku tidak bermaksud. Bermaksud atau tidak, semuanya sudah terjadi." Potong Laras, suaranya pecah. "Kalau sampai semua orang mati, Mas sanggup tanggung jawab." Kata-kata Laras menusuk hati Jaya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal, bukan hanya takut. Malam itu ia duduk sendirian di luar rumah, menatap kabut yang menelan desa. "Kalau memang harus ada jiwa, biarlah aku yang menebus," gumamnya lirih. Namun, Jin penunggu tidak hanya mengincar Jaya. Malam kedua, kabut lebih tebal dari biasanya. Warga mendengar suara tangisan panjang seorang perempuan. Beberapa pria mencoba mencari sumbernya, namun justru mendapati tubuh salah satu warga ibu muda bernama Sari tergantung di pohon randu, matanya kosong. Mulutnya masih mengeluarkan tangisan lirih meski nyawanya sudah hilang. Desa panik.
Semua orang yakin itu perbuatan jin penunggu yang mulai menagih korban. Mereka semakin menekan Jaya, menuduhnya biang malapetaka. Beberapa lelaki hampir menyeretnya keluar rumah untuk dijadikan tumbal. Namun Mbah Surya menghadang dengan tongkatnya. Tidak ada satupun yang boleh menyerahkan jiwa manusia tanpa ritual. Kalau kalian gegabah, seluruh desa bisa lenyap. Laras melindungi kakaknya dengan berdiri di depannya. Kalau kalian mau ambil nyawa saya dulu, teriaknya. Malam itu, amarah warga sedikit mereda, namun ketakutan semakin menjerat. Semua tahu, malam ketiga adalah penentu. Jika jin penunggu datang dan tidak menemukan korban, ia akan menuntut seluruh desa. Menjelang fajar, Mbah Surya memanggil Jaya ke rumahnya. Anak muda, sudah saatnya kau memilih. Jin itu menuntut jiwa yang memanggil namanya. Kalau kau bersembunyi, mereka semua akan mati. Tapi kalau kau menyerahkan dirimu, mungkin desa ini bisa selamat. Jaya terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, tapi matanya mulai mantap. Kalau memang itu jalan satu-satunya aku siap. Tapi biarkan aku bertemu Laras dulu. Mbah Surya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Persiapkan hatimu. Malam ketiga akan jadi ujian terakhir. Kabut semakin tebal, suara gamelan semakin nyaring, dan bau amis semakin menusuk. Desa Jawa Tengah tahu, kutukan 3 malam telah mencapai puncaknya. Kabut dari Gunung Slamet turun lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Suara gamelan yang selama ini terdengar samar kini begitu jelas, seakan dimainkan tepat di tengah desa. Nada-nadanya berat, lambat, namun menusuk hingga ke tulang. Semua warga bersembunyi di rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Namun, mereka tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dari balik dinding bambu, setiap orang berdoa dalam hati, berharap malapetaka lewat tanpa singgah. Di rumah Mbah Surya, Jaya duduk bersila, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Laras menggenggam tangannya erat, air matanya tak terbendung. Mas, tolong jangan lakukan ini, harus ada cara lain. Jaya menatap adiknya dengan mata sendu. Laras, semua ini karena aku. Kalau aku lari, mereka semua akan mati. Biarlah aku yang menanggungnya. Mbah Surya berdiri di depan pintu, menatap keluar. Tongkat kayunya bergetar halus dalam genggaman. Anak muda, jin itu tidak pernah puas. Tapi malam ini, jika kau ikhlas, mungkin desa bisa selamat. Kau harus kuat. Detik demi detik berjalan, lalu tanah bergetar. Dari arah gunung, muncul suara menggelegar, seperti raungan binatang buas. Kabut semakin pekat, menyelubungi desa hingga tak terlihat apa-apa selain putih kelabu. Di balik kabut itu, sosok raksasa muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam legam seperti arang. Bulunya lebat, kuku-kukunya panjang dan tajam. Nafasnya menimbulkan bau amis bercampur busuk yang membuat perut mual. Warga yang berani mengintip dari balik jendela menutup mata dengan ketakutan. Sosok itu terlalu besar, terlalu nyata. Dialah jin penunggu Gunung Slamet, yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Kini ia datang menagih janji. Sosok itu berdiri di depan rumah Mbah Surya. Suara gamelan berhenti, hening, lalu terdengar suara berat, bergema di seluruh desa. Jiwa yang memanggil namaku keluar. Malam ini aku menagih tumbal. Jaya berdiri dengan gemetar. Laras berusaha menahannya, memeluk erat tubuh kakaknya. Tidak, Mas. Jangan keluar. Kita bisa cari jalan lain. Tolong. Namun Jaya mengusap kepala adiknya dengan lembut. Kau harus hidup, Laras. Jaga dirimu. Jangan menangis lagi. Dengan langkah berat, Jaya membuka pintu rumah. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Dari balik kabut, dua mata merah raksasa menatapnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Tapi ia tetap melangkah maju. Akulah orang yang memanggil namamu, kata Jaya dengan suara serak namun mantap. Kalau kau ingin jiwa, ambil milikku. Tapi lepaskan desa ini. Jin penunggu mengeluarkan suara tawa yang dalam, membuat bumi berguncang. Keberanianmu manis, manusia. Tapi ingat, perjanjian tidak selalu sesederhana itu. Aku bisa saja mengambilmu, dan tetap menelan desa ini. Jaya terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu risikonya. Namun sebelum jin itu bergerak, Mbah Surya melangkah maju, berdiri di samping Jaya. Jangan sombong, makhluk gunung. Kau lupa, desa ini punya pelindung. Selama aku masih berdiri, kau tidak bisa seenaknya menelan semuanya. Jin penunggu mendengus, matanya menyala lebih terang.
Pertarungan kekuatan lama pun mulai tersulut. Malam ketiga bukan hanya penentuan tumbal, tapi juga awal dari perang antara manusia dan jin. Dalam kegelapan dingin, obor yang tadi menyala meredup, seolah takut pada kehadiran makhluk raksasa itu. Mata merah jin penunggu menyala bagai bara api, menatap Jaya yang berdiri gemetar, sementara Mbah Surya tetap tegak di sampingnya. "Pergilah ke dalam rumah, Jaya," seru Mbah Surya tanpa menoleh. "Tapi Mbah, cepat." Dengan terisak, Laras menarik tangan kakaknya kembali ke dalam rumah. Kini hanya Mbah Surya yang berdiri di hadapan jin penunggu. Tongkat kayunya bergetar, tapi sorot matanya penuh tekad. Makhluk itu menggeram, suaranya menggelegar. "Manusia tua, kau berani menghalangiku?" Mbah Surya mengetukkan tongkatnya ke tanah. Dari ujungnya muncul cahaya kuning samar yang membentuk lingkaran perlindungan di sekitarnya. "Selama aku hidup, tidak ada satupun warga desa ini yang bisa kau ambil seenaknya." Jin penunggu tertawa, suara beratnya membuat genteng rumah bergetar. Lalu ia mengangkat tangannya yang besar. Kuku-kuku tajam menggores udara, menimbulkan kilatan api hijau. Seketika angin kencang bertiup, menerjang pelindung Mbah Surya. Namun tongkat tua itu bersinar lebih terang, menahan serangan. Benturan energi gaib membuat tanah berguncang. Beberapa rumah retak, dan pohon-pohon bergoyang hebat. Warga desa bersembunyi di balik pintu, mendengar suara dentuman gaib bercampur raungan jin. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali jin menebas dengan cakarnya, Mbah Surya menangkis dengan cahaya tongkat. Tapi tubuhnya mulai gemetar, napasnya tersengal. Usianya sudah terlalu tua untuk menahan kekuatan sebesar itu. Dari dalam rumah, Jaya menyaksikan dengan mata berkaca-kaca Laras. Kalau Mbah Surya jatuh, siapa lagi yang bisa menahan jin itu? "Semua ini salahku. Aku harus melakukan sesuatu." "Mas, jangan." Laras menangis histeris. "Kalau Mas keluar, Mas akan mati." Namun Jaya tak peduli. Ia meraih sebilah keris peninggalan ayah mereka yang tergantung di dinding. Keris itu kecil, tapi gagangnya berukir mantra kuno. Dengan hati berdebar, Jaya melangkah keluar, menembus kabut. Jin penunggu melayangkan serangan besar, membuat Mbah Surya terhempas ke tanah. Tongkatnya hampir terlepas. Wajahnya pucat, darah menetes dari sudut mulutnya. "Aku tidak bisa lebih lama lagi." Saat itulah Jaya berdiri di hadapan jin itu, menggenggam keris dengan tangan gemetar. "Kalau kau ingin jiwa, ambil aku, tapi lepaskan desa ini." Jin penunggu berhenti, menatap Jaya dengan senyum mengerikan. "Kau akhirnya berani, manusia, tapi keris kecil itu tak akan bisa melukaiku." Namun sebelum jin sempat bergerak, keris di tangan Jaya bergetar, memancarkan cahaya biru pucat. Mbah Surya menatapnya dengan mata terbelalak. Itu bukan keris biasa. Itu pusaka leluhur yang bisa melukai makhluk gaib. Mata jin menyala lebih terang, kini dengan amarah bercampur takut. "Dari mana kau mendapatkan itu?" Jaya menatapnya dengan mata penuh keberanian meski tubuhnya masih gemetar. "Ini peninggalan ayahku, dan malam ini, aku akan menebus kesalahanku." Dengan teriakan lantang, Jaya menerjang ke depan, menusukkan keris pusaka ke arah dada jin penunggu. Cahaya biru meledak, membelah kabut dan membuat seluruh desa bergetar. Warga menjerit, Laras menutup wajahnya, dan Mbah Surya menatap dengan harapan terakhir. Apakah keris itu cukup kuat untuk melawan makhluk raksasa dari Gunung Selamet? Cahaya biru dari keris pusaka meledak begitu Jaya menusukkannya ke arah jin penunggu. Suara ledakan gaib menggema ke seluruh desa Jawa Tengah, membuat kabut berguncang seolah terbakar dari dalam. Warga yang bersembunyi di rumah menutup telinga. Anak-anak menangis ketakutan. Jin penunggu mengaum kesakitan, dadanya terbakar cahaya biru. Tubuh raksasanya mundur beberapa langkah, meninggalkan bekas jejak hangus di tanah. Untuk pertama kalinya, makhluk itu terlihat goyah. Mbah Surya terbelalak, darah menetes dari bibirnya, namun matanya penuh cahaya harapan. "Keris itu benar-benar pusaka leluhur. Aku tak menyangka kau yang memegangnya, Jaya." Jaya menggenggam keris erat-erat, meski tangannya gemetar. "Apa sebenarnya keris ini, Mbah? Kenapa bisa melukai makhluk sebesar itu?" Sebelum Mbah Surya sempat menjawab, jin penunggu bangkit lagi. Matanya menyala lebih garang, suaranya bergemuruh bagai ribuan suara sekaligus. "Pusaka itu milik mereka yang mengkhianatiku berabad-abad lalu. Aku tahu bau darah leluhurmu, manusia. Kau keturunan pengkhianat." Jaya terperanjat. Kata-kata itu menusuknya. Apa maksudnya?
Mbah Surya akhirnya bersuara. Suaranya berat. Jaya, ada rahasia yang selama ini disembunyikan. Leluhurmu adalah orang yang dulu membuat perjanjian dengan jin penunggu Gunung Slamet. Keris itu adalah satu-satunya senjata yang bisa menahan kekuatannya. Tapi leluhurmu juga yang pertama kali melanggar perjanjian itu. Laras yang bersembunyi di balik pintu menatap dengan wajah pucat. Jadi keluarga kita yang membawa kutukan ini. Jaya merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Seakan semua kesalahan masa lalu kembali menghantui. Ditambah lagi kebodohannya sendiri yang mengucapkan larangan kuno itu. Ia ingin menyangkal, tapi kilatan cahaya biru di keris membuktikan segalanya. Jin penunggu tertawa, meski suaranya serak, karena luka. Benar, darah pengkhianat mengalir di tubuhmu. Malam ini aku akan menghabisimu dan menutup perjanjian yang terputus. Dengan raungan dahsyat, makhluk itu kembali menyerang. Tangannya yang sebesar batang pohon menghantam tanah, membuat rumah-rumah bambu roboh. Warga menjerit, berlari keluar rumah meski kabut membuat mereka tersesat. Mbah Surya berdiri kembali dengan tongkatnya, meski tubuh renta itu hampir roboh. Jaya, kau harus percaya pada keris itu. Ia bukan sekadar senjata, ia adalah kunci untuk menahan kutukan. Jaya mengangkat keris tinggi-tinggi. Cahaya biru semakin terang, menembus kabut pekat. Di sekelilingnya, bayangan gaib mulai terlihat wujud para leluhur. Wajah-wajah samar yang menatapnya dengan sorot tegas. Mereka seakan memberi restu, sekaligus mengingatkan beban besar yang ia pikul. Laras berlari mendekat, meski tubuhnya bergetar ketakutan. Mas, jangan lawan sendirian. Aku akan selalu di sampingmu. Jaya menoleh, matanya basah. Laras, kalau aku gagal, jangan biarkan semua ini sia-sia. Jin penunggu melompat, cakarnya terhunus, siap mencabik. Jaya berteriak sekuat tenaga, mengayunkan keris bercahaya biru ke arah raksasa itu. Ledakan gaib kembali terjadi, kali ini lebih besar. Kabut berputar, tanah retak, dan suara tangisan gaib menggema di seluruh penjuru desa. Namun saat debu mereda, Jaya terhuyung. Cahaya keris mulai meredup. Jin penunggu masih berdiri, tubuhnya terluka, tapi tidak hancur. Matanya menyala penuh amarah. Kau bisa melukaiku, tapi kau belum cukup kuat untuk membunuhku. Ledakan gaib mereda, meninggalkan desa porak-poranda. Kabut masih tebal, tapi kini bercampur dengan hawa panas menyengat. Pohon-pohon di tepi desa terbakar pelan, sementara tanah retak seperti hendak menelan segala yang ada di atasnya. Jin penunggu berdiri tegak, meski dada hitamnya terbakar cahaya biru dari tusukan keris. Luka itu menganga, berasap, namun tidak cukup untuk membuatnya tumbang. Ia mengeram, matanya menyala lebih garang. Berani sekali kau melukai tubuhku, keturunan pengkhianat. Malam ini, aku akan melumatmu bersama desa ini. Dengan satu gerakan, makhluk itu menghempaskan tangannya. Angin kencang menerjang, menumbangkan rumah-rumah bambu. Jeritan warga terdengar dari segala arah. Beberapa terlempar ke tanah. Mereka berlarian dalam kabut, mencari jalan keluar. Namun setiap langkah terasa kembali ke titik semula. Jin penunggu sengaja memutar arah desa dengan kekuatan gaibnya. Mbah Surya terhuyung, hampir roboh. Tongkat kayunya menancap di tanah, memancarkan cahaya samar, menahan sebagian amukan angin. Namun wajah tuanya pucat, matanya sayu. Aku tidak bisa lama lagi. Kekuatanku sudah habis. Laras menjerit, memeluk tubuh Mbah Surya yang nyaris jatuh. Wah, bertahanlah. Sementara itu, Jaya berdiri dengan keris pusaka yang kini cahayanya meredup. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Dalam hatinya muncul keraguan besar. Kalau bahkan pusaka ini tak bisa mengalahkannya, apa aku sudah ditakdirkan gagal? Tiba-tiba, suara-suara samar terdengar di telinga Jaya, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Suara itu lirih, namun tegas. Darah leluhurmu bukan hanya pengkhianat, ada juga keberanian yang diwariskan. Pusaka ini kuat, tapi hanya bila kau berani mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Jaya menggertakkan gigi, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Laras, lalu menatap desa yang hancur. Apakah yang dimaksud adalah nyawaku sendiri? Jin penunggu tertawa menggelegar. Suara bergema sampai ke perut bumi. Ia menjejakkan kakinya ke tanah, menimbulkan retakan besar. Dari celah tanah itu muncul api hijau menyala, melahap rerumputan dan pohon. Suara tangisan gaib terdengar bersamaan, membuat bulu kuduk warga berdiri. Lihatlah, teriak jin itu. Aku akan bakar desa ini, biar tak ada satupun yang tersisa.
semua akan menebus pengkhianatan leluhurmu. Jaya menatap pemandangan itu dengan hati remuk. Api gaib semakin meluas, warga berlarian dengan wajah putus asa. Laras memeluknya dari belakang, air matanya jatuh ke pundaknya. Mas, jangan tinggalkan aku takut. Wah Surya, meski nyaris tak kuat, menatap Jaya dengan sorot serius. Anak muda, hanya kau bisa menghentikannya. Tapi kau harus siap membayar harga yang berat. Jaya menutup mata, menggenggam keris yang kini berdengit seperti jantung. Ia bisa merasakan bisikan gaib yang menuntut pengorbanan, entah nyawanya atau sesuatu yang lebih berharga. Saat ia membuka mata, wajahnya penuh tekad. Kalau ini jalan satu-satunya, aku akan lakukan. Jin penunggu menoleh, menatapnya dengan tawa kejam. Ayo, manusia, tunjukkan keberanianmu sebelum aku menelan semua. Cahaya biru di keris kembali bersinar. Kali ini lebih terang dari sebelumnya, membuat kabut bergetar hebat. Angin berhenti sejenak. Desa seakan menahan napas. Pertarungan terakhir mulai mendekat, tapi harga yang harus dibayar Jaya mungkin bukan hanya jiwanya melainkan seluruh nasib garis keturunan mereka. Api hijau dari tanah retakan menyala-nyala, memakan pohon dan rumah bambu. Jerit tangis warga semakin panik. Beberapa berusaha melawan dengan doa. Namun doa itu terkubur dalam suara tawa Jin penunggu. Di tengah kekacauan itu, Jaya berdiri dengan keris pusaka yang berkilau biru, napasnya memburu. Laras menggenggam tangannya erat, wajahnya dipenuhi air mata. Mas, jangan lakukan ini. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau benar-benar mengorbankan diri. Jaya menatap adiknya, senyum pahit terlukis di wajahnya. Laras, dengarkan aku. Hidupku memang sudah salah sejak awal. Akulah yang memanggil namanya, akulah yang membuka pintu bagi bencana ini. Kalau sekarang aku mundur, desa ini akan hancur. Kau, semua orang, akan lenyap. Laras mengguncang tubuh kakaknya. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Mas. Jaya mengusap kepala adiknya dengan lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. Kau harus bisa. Kau harus tetap hidup. Untuk buktikan kalau kutukan ini bisa berakhir di generasi kita. Wah Surya, yang duduk bersandar lemah dengan tongkat di sampingnya, menatap Jaya, anak muda. Bila kau sudah mantap, dengarkan baik-baik. Pusaka itu menyimpan kekuatan leluhurmu, tapi ia hanya bisa mengeluarkan seluruh tenaganya dengan tumbal pengorbanan. Sukarela dari pemegangnya, Jaya mengangguk pelan. Aku sudah siap, Mbah. Tiba-tiba tanah kembali berguncang. Jin penunggu menatap mereka dengan mata menyala garang. Sudah cukup bicara. Waktumu habis. Manusia, aku akan menelan jiwa-jiwa kalian semua. Makhluk itu mengangkat tangannya, mengerahkan kekuatan terakhir. Dari langit, kilat hijau menyambar, menghantam tanah, membuat bumi bergetar hebat. Warga berteriak histeris, desa hampir terbelah dua. Jaya menggenggam keris dengan kedua tangannya, menutup mata. Ia berdoa dalam hati, Ayar, leluhurku, kalau benar aku keturunan pengkhianat, biarlah malam ini aku menebus dosa itu. Jangan biarkan Laras dan semua orang ikut hancur. Cahaya biru dari keris memancar semakin terang. Kali ini tak lagi hanya berdenyut, melainkan membentuk pusaran cahaya yang menyelimuti tubuh. Jaya rambutnya berkibar, matanya bersinar biru. Laras menjerit, berusaha meraih tangannya, tapi cahaya itu menolak tubuhnya. Mas, jangan tinggalkan aku. Dengan suara lantang, Jaya berteriak, suaranya menggema di seluruh kabut. Ambillah nyawaku, tapi lepaskan desa ini. Ledakan cahaya biru meletus, jauh lebih besar dari sebelumnya. Kabut yang menutupi desa tersibak, api hijau padam, dan suara gamelan gaib berhenti seketika. Jin penunggu terhempas, tubuh raksasanya berteriak kesakitan. Luka biru di dadanya melebar, membakar daging hitamnya. Tidak, ini mustahil. Jiwa manusia tidak mungkin menahan kekuatanku, teriak Jin itu. Namun cahaya dari keris semakin membesar, berubah menjadi sosok-sosok samar parah. Leluhur yang mengelilingi Jaya, mereka menundukkan kepala, seakan memberi penghormatan terakhir. Laras berlutut, menangis putus asa. Mas, jangan pergi, aku mohon. Jaya menoleh sekali lagi, tersenyum tipis. Laras, maafkan aku, tapi ingatlah, hidupmu adalah harapan terakhir keluarga kita. Jangan sia-siakan. Cahaya biru kemudian meledak untuk terakhir kalinya, menelan tubuh Jaya sepenuhnya. Jin penunggu menjerit panjang.
Tubuhnya pecah menjadi asap hitam yang terseret ke dalam retakan bumi, lalu menghilang. Hening, kabut lenyap, api gaib padam. Namun di tanah yang remuk, hanya tersisa keris pusaka yang kini redup, tertancap di tanah, tanpa Jaya di sampingnya. Pagi akhirnya tiba di desa. Kabut yang selama berhari-hari menutup langit kini sirna, berganti cahaya matahari keemasan yang menembus pepohonan. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, seolah seluruh beban gelap yang menjerat desa telah diangkat. Namun suasana hati warga masih berat. Mereka berkumpul di lapangan desa, wajah-wajah pucat menatap puing rumah, pohon tumbang, dan tanah yang retak. Di tengah reruntuhan itu, hanya ada satu benda yang masih berdiri tegak, keris pusaka, tertancap di tanah, redup tanpa cahaya. Laras berdiri di sana, lututnya lemah, air matanya mengalir tanpa henti. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang keris itu. Mas, kau benar-benar pergi meninggalkanku. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mbah Surya berjalan pelan mendekat. Tubuhnya sudah sangat renta. Ia menatap Laras dengan mata penuh iba. Jaya tidak benar-benar pergi, Nak, ia telah menyatu dengan pusaka ini. Pengorbanannya menutup perjanjian lama, menghapus kutukan yang diwariskan leluhurnya. Desa ini selamat karena keberaniannya. Laras menatap keris itu dengan wajah penuh kesedihan. Tapi kenapa harus dia, Mbah? Kenapa bukan aku? Karena garis darah itu ada pada Jaya, jawab Mbah Surya. Hanya dia yang bisa menebus dosa leluhurnya. Kau harus menerima takdir ini, meski pahit. Suasana hening. Warga desa satu persatu maju, menundukkan kepala di depan keris. Beberapa berdoa, ada yang menangis. Mereka semua tahu, meski Jaya hanyalah pemuda biasa, keberaniannya telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Hari-hari berikutnya, desa mulai membangun kembali rumah yang runtuh. Namun setiap malam, Laras duduk di dekat keris pusaka itu, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia sering berbisik lirih, seolah berbicara dengan kakaknya yang sudah tiada. Mas, aku janji akan hidup seperti yang kau minta. Aku akan menjaga desa ini. Aku akan membuat pengorbananmu tidak sia-sia. Mbah Surya, sebelum ajalnya tiba beberapa bulan kemudian, menitipkan pesan terakhir pada Laras, jangan biarkan siapapun lagi melanggar larangan kuno. Gunung Slamet kini tenang, tapi jangan pernah memanggil namanya dengan sembarangan. Ingatlah, jin penunggu mungkin telah lenyap, tapi dunia gaib tidak pernah benar-benar hilang. Tahun demi tahun berlalu, desa Jawa Tengah tumbuh kembali, lebih damai dari sebelumnya. Namun setiap generasi selalu diwariskan satu kisah tentang seorang pemuda bernama Jaya, yang dengan keris pusaka berkilau biru mengorbankan dirinya demi menghapus kutukan Gunung Slamet. Keris itu tetap tertancap di tanah lapangan desa, tak seorang pun berani mencabutnya. Cahaya birunya sudah padam, tapi bagi mereka yang percaya, saat malam sunyi, kadang-kadang terdengar suara bisikan, "Aku masih di sini, menjaga kalian." Laras yang kini menua, duduk di dekat keris itu setiap sore. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan, "Mas, aku menepati janjiku. Desa ini selamat, seperti yang kau inginkan. Dan aku akan terus menceritakan kisahmu, agar semua tahu, kutukan ini berakhir karena pengorbananmu." Matahari tenggelam di balik Gunung Slamet, warnanya merah keemasan. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi gamelan gaib, hanya suara jangkrik dan burung malam. Namun bagi mereka yang pernah menyaksikan malam itu, bayangan Jaya berdiri dengan keris bercahaya biru akan selalu terpati dalam ingatan. Dan begitulah, kutukan Gunung Slamet berakhir dengan pengorbanan seorang manusia yang berani menukar hidupnya demi keselamatan banyak jiwa.